wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nungki dengan NPM 132501037 Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Pada kesempatan kali ini, adik-adik akan mempelajari tentang sistem reproduksi. Ada 3 bagian yang perlu kita pelajari bersama, yaitu ada pembelahan sel, struktur sistem reproduksi, fertilisasi, dan menstruasi. Nah, adik-adik perlu persiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang perlu dipahami tentunya. Kita ke bagian yang pertama, yaitu ada pembelahan sel. Perlu adik-adik ketahui bahwa pembelahan sel itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup. Ada 3 hal penting mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Ingat ya adik-adik, ada pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, pada gambar ini kita sudah tahu bahwa sel itu dapat bertambah banyak ataupun membelah. Nah, ini adalah pentingnya pembelahan sel. Secara sederhana ada 3 bagian yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-sel yang semakin bertambah banyak. Semakin bertambah banyaknya sel dalam tubuh makhluk hidup tersebut, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan berikutnya yaitu untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut merupakan hasil dari proses pembelahan sel. Dan yang terakhir yaitu reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan tentunya untuk kelangsungan keturunan setiap makhluk hidup. Nah, lanjut. Perlu adik-adik perhatikan, pembelahan sel ini terbagi menjadi 2, yaitu pembelahan secara mitosis dan ada juga pembelahan secara meiosis. Nah, adik-adik perhatikan bahwa pembelahan secara mitosis ini hanya terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Sedangkan pada pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Nah, perhatikan gambar di sini. Pada pembelahan mitosis itu hanya terjadi pada 2 sel anakan saja. Jadi, pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid atau dilambangkan dengan 2N. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau dilambangkan dengan N. Nah, itu adalah pembelahan sel. Nah, tentang pembelahan sel sudah jelas ya adik-adik. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu struktur organ reproduksi. Struktur organ reproduksi pada manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Lanjut saja, pada nomor 1 itu ada organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terbagi menjadi 5. Yang pada nomor 1 itu ada testis. Yang nomor 2 ada yang namanya epididymis. Yang nomor 3 ada yang namanya vas deferens. Yang nomor 4 ada yang namanya utera. Dan yang terakhir pada nomor 5 ada yang namanya penis. Urutan 1
V5 merupakan urutan keluarnya sperma pada organ reproduksi pada pria. Lanjut, yang kedua ada organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita juga itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada yang namanya vagina. Yang nomor kedua ini ada yang namanya cervix. Yang nomor 3 ini ada yang namanya tuba fallopi. Yang nomor 4 ini ada yang namanya ovarium. Dan yang terakhir itu namanya uterus. Nah, ini adalah bagian-bagian dari struktur organ reproduksi pria dan wanita. Sudah jelas ya adik-adik? Nanti saja pada bagian ketiga, adik-adik akan mempelajari tentang fertilisasi dan menstruasi. Fertilisasi merupakan proses menubuhnya inti sel sperma dan sel telur sehingga terbentuknya zigot yang terjadi di dalam tuba fallopi. Sedangkan menstruasi merupakan proses menyeluruhnya endometrium dan ovum apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut. Ketika kita melihat gambar pada fertilisasi, ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan yang dinamakan dengan fertilisasi. Dan ketika kita melihat pada gambar menstruasi, jika sel telur tidak ada sperma yang mendatanginya, akan melelur bersama endometrium yang dinamakan menstruasi dengan siklus 28 hari. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan jangan ragu untuk terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.